illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmah lil muhsin. Alladzina yuqimunas salata wa yutuz zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam bi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim, Allah yang mengetahui maksudnya. Inilah kitab yang mempunyai hikmah, menjadi petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan orang-orang yang membayarkan zakat, dan kepada hari akhirat mereka itu sangat yakin. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang yang berhasil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, undangan Allah yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca ini adalah surat Luqman, di mana pada umumnya ayat-ayat yang dimulai dengan alif lam mim itu pada umumnya menceritakan keagungan Al-Quran. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi. Alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fihi. Pada umumnya ayat-ayat yang Allah mulai dengan alif lam mim, Allah yang mengetahui maksudnya. Pada umumnya di sebelah ayat itu Allah dapatkan keagungan Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatlah kita keagungan Al-Quran yang luar biasa itu, di mana Allah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Di Al-Quran itu sebuah kitab yang punya hikmah. Siapa yang mendapat hikmah itu, dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang telah mendapat hikmah itu, dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan anak sekalian, kita yang membaca Al-Quran ini mau mendapat hikmah lah kita hendaknya. Jangan hanya sekedar kita baca saja. Nah, Allah mengatakan alladzina atayhumul kitab yatlunahu haqqa tilawah. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya, dibacanya dengan sebenar-benar dibacanya. Ulaika yu'min, yang diyakininya Al-Quran itu. Itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan baik di dunia kini maupun dia kembali ke kampung akhirat nanti. Al-Quran itulah kitab yang punya hikmah. Hakim, bapak-bapak dan ibu, hakim itu harus orang yang punya hikmah. Kalau tidak punya hikmah, tidak sah dia jadi hakim, berdosa dia jadi hakim. Karena hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapa saja, tidak boleh dipengaruhi oleh takut, tidak boleh dipengaruhi oleh kasih sayang, tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian. Pokoknya hakim adalah orang yang sangat-sangat sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak boleh dia jadi hakim. Kan hakim itu kan lambangnya kan timbangan Bapak dan Ibu itu. Kalau berbeda dia dengan timbangan itu, maka sengsaralah hidupnya. Di dunia ini dia pasti sengsara, di akhirat dia akan sangat-sangat berhana dan lebih sengsara lagi. Jadi tidak mudah kalau jadi hakim itu. Elok mana jadi hakim, tapi memang bisa menjadi hikmah daripada Al-Quran. Hakim itu kan bahasa Al-Quran apa? Ada hikmah Al-Quran yang didapatkannya, baru dia bisa boleh menjadi hakim. Kalau tidak bisanya jadi hakim dah. Kalau dia masih bisa dipengaruhi orang lain, dia masih bisa ditakut-takuti, dia masih bisa dikasih uang, tidak bisa dia jadi hakim. Kalau dia jadi hakim itu memang bebas dia dari segala apapun. Pengaruh yang ada pada dirinya hanyalah Al-Quran saja.
Bapak dan ibu, kita lihat Al-Quran itu Allah mengatakan kan, wailul lil mutaffifin, cilaku pada orang yang curang. Kau jadi hakim curangnya, kau jadi orang manggaleh curangnya, pokoknya curang memang sia-sialah hidupnya, percuma dia jadi manusia kalau dia wailul lil mutaffifin, celaka dia kalau dia hidupnya curang, kalau hidupnya tidak benar. Jadi apapun dia akan sengsara Bapak dan Ibu. Biar jadi pedagang dia, kalau pedagang curang, jadi apa saja. Istimewa jadi hakim. Karena hakim itu hari ini dia mengadili pengadilan orang lain, besok di akhirat dia akan diadili kembali tentang apa yang telah dibuatnya. Jadi kalau ada orang awak kan jadi hakim, tak ada. Tapi pastian dia tidak terpengaruhnya dia saja doh. Kalau mempengaruhnya hanya Quran, silahkan jadi hakim. Tapi kalau tidak, jangan jadi hakim. Bayu kadang. Sebab hakim itu dipengaruhi oleh orang lain. Ada disogoknya, ada yang diumbuk-umbuk macam, ada yang ditakut-takuti macam. Cobaan tu hakim itu. Jadi hakim tu orang yang tahannya. Oh ditakui orangnya, nak takui dah, digerega-gerega orangnya, nak takui dah. Oh diumbuk je PT-nya, nak dia PT dah. Itu hakim yang bisa jadi hakim Bapak dan Ibu. Kalau tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi hakim. Kerana hakim itu adalah hikmah hakim itu orang yang dapat hikmah. Kalau dia sudah dapat hikmah, dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Barunya nak taluk, kau disogoknya nak perlu PT dah, kau ditakui-takuinya takui ke Allahnya, kau dipangan saja nak bahannya nak pangan. Itulah orang yang boleh menjadi hakim. Kalau tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi hakim dalam Islam. Sebab manusia ini sangat cenderung dipengaruhi. Jangan awak oleh Nabi Adam berani sarugo tampaknya patah campak ke dunia agak dia dipengaruhi setan. Dan mudah mana bisa katakan manusia, oh nyulah saat tu mah lagu ya gadang tu mah nado. Manusia itu mudah berubah. Yang tidak berubah itu hanya orang yang takwa saja. Selain itu berubah. Ustaz itu najialah berubah. Yang tidak berubah hanya orang takwa. Di mana kita mendapatkan takwa itu? Mudah-mudahan banyak yang menyirami rohani kita, banyak orang baca Quran, banyak orang mendengar pengajian. Pokoknya orang baik-baik semaslah ke telinga orang. Mudah-mudahan masih kita bisa selamat. Kalau tidak selamat, dapat indah keselamat ke manusia ke dah. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmah lil muhsinin. Orang yang berhikmah itulah yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang elok. Rahmat itu apa kata Bapak dan Ibu? Rahmat itu ialah nikmat yang disempurnakan Allah. Wa yutimma ni'matu 'alaika, kami sempurnakan nikmat kami untuk kamu. Siapa orang yang dapat yang disempurnakan nikmat itu? Itulah orang-orang yang mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan kita bisa diizinkan Allah untuk mendapat rahmat. Tapi siapa yang mendapat rahmat itu? Ialah orang-orang yang berbuat baik. Orang elok nak dapat rahmatnya. Berasi hati yang tak ada boleh ngompet kau, tak ada ikut itu, tak ada itu. Itu yang mungkin mendapat rahmat. Kemudian siapa lagi? Allazina yuqimunas salata wa yutuz zakat, yaitu orang yang tagak salat itu di badan dirinya Bapak. Dan sekadar itu memang salat saja. Kapankah seorang muslim salat? Mulai dia takbir sampai salam. Kemudian kapan lagi dia menegakkan salat itu? Setelah dia salam sampai takbir nanti lagi. Memang dalam kondisi salat yang penuh salatnya. Bukan sekedar tagak sampai salam. Tidak cukup itu dah. Bekolah salam bahawa salat subuh hari ini kan salam bapak sampai zuhur beko. Dalam kondisi salat awak, tidak ada berbaduto, tidak ada mengejuan, tidak ada bahagian orang lain. Berasi hati itu. Ini orang yang muhsinin. Kemudian muhsinin ini menegakkan salat dan membayar zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Agama Islam itu apa? Bukan dalam surah Al-Baqarah lah katakan dinul qaimah itu.
agama yang kokoh kuat itu wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Tagak salat ko, tagak zakat ni bahawa agama kokoh kuat. Tak bisa do salat saja awak tambah dia salat sunat tu ada macam repetir ni. Oh pasal dah itu selesai awak. Tak bisa lu tengah pasar sewa tahu tengah pasar sewa tahu musajid tentu dah ada indah bisa tak bisa. Jadi indahnya wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Zalika dinul qaimah, itu dinul yang kokoh kuat. Tagak di diri orang tu salat je lah, zakat bagusnya bisa berzakat. Ia rajin di sini kan Allah rajinnya bau sahu, dapat rezekinya bayar zakatnya. Ina cekin ina pilih ya. Pamaman akta wattaka, barang siapa yang suka melapangkan orang lain dengan takwa, akan kami mudahkan jalan hidupnya kejauhan. Tapi kalau cekenya wa amaman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna wa sayyi'ul husna. Kalau ceke sempilih ya tidak jadi depan. Banyak nak kat salatnya banyak tapi kalau kikir dia tidak bisa. Karena agama Islam itu bukan untuk orang yang kikir. Orang yang tahu dia bahwa yang dipegangnya ini hanya sekedar amanah, bukan milik dia. Dia enggak punya apa-apa. Dia enggak punya apa-apa, enggak ada punyanya satupun. Yang ada di tangannya hanya amanah dari Allah dan akan digunakannya sebaik-baiknya. Itulah orang yang menunaikan zakat. Agak salah dia zakat di kaduan bapak ibu. Kini tidak tentu dan anak sekolah zakat ada barang nisabnya sebilang sawah, barang kadang sawah dan kadang nisab dan tentu nak diperajai lah mak. Orang pelajari bunga bang rente aja bagus gini. Anak-anak ibu-ibu kan rente aja ajar di gurunya. Rente aja ajar, nisab aja ajar dah. Madu nama sekolah nama ajar nisab rente nya aja. Ko salang piti sekian bahar rente ya, bahar ribanya nyetong bapak. Islam agamanya ribanya aja kananya, dadonya aja kananya zakat nama. Kamu kan sekolah bocah dia dado nampak nama buku nama aja zakat dah. Riba nanya aja kananya. Kalau salam biji sekian berapa ya riba itu aja. Lainnya aja nak zakat. Segadang sawah kalau bagi Jawi kambing mah 10 ekor apa zakatnya dado aja. Jadi kita hati-hatilah dengan Islam yang kita anut. Jangan sampai kita terpedaya di dunia dan sebentar. Awak pasti mati. Menunggu saja. Ketentuan di tangan. Kita takut mati? Tidak. Kita tidak takut mati. Yang kita takut di balik kematian itu dosa kita yang kita sengaja, yang kita tidak sengaja itu yang kita takutkan. Kalau mati tidak ada takut. Orang Islam tu tidak ada takut mati. Parah lamanya Pak Imam. Tidak ada orang Islam takut mati. Tapi yang kita takutkan di balik kematian itu. Nah itu bertanggungjawab awak kerja tangan awak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum. Pada dikunci mulut mereka, jadi saksi dengan mereka, jadi saksi gigi mereka tentang apa yang mereka lakukan. Itu ya takut awak. Ya yang mana awak itu, lain dah tu awak terluncur di nafas awak untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Begitulah pengajian singkat kita pagi ini. Mudah-mudahan alhamdulillah kita hikmah, hakim-hakim kita hakim yang adil, yang tidak bisa dipengaruhi. Mudah-mudahan bangsa ini bangsa yang selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.